Dulu. Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan berbagi satu hal yang mungkin bagi kita udah sering kita dengar, mungkin bagi kita juga ini hal yang sederhana, tapi saya mau coba menggali untuk lebih dalam. Saya akan share screen. Ya, muncul ya gambarnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini aku mau cerita tentang, kita mau menggali ayat Roma 12 ayat 2. Saya yakin Bapak Ibu semua ini ayat hafalan, mungkin dari kita zaman sekolah minggu, terus habis itu zaman Heroes, kita udah hafal dengan ayat ini. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik dan yang sempurna. Dari ayat ini kita akan coba menggali menjadi 3 bagian. Ini Bapak Ibu. Yang pertama, dari ayat ini kan bisa kita lihat bagian pertama di sini dikatakan janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Poin pertama yang akan kita bahas adalah ini Bapak Ibu, kita ini berbeda dari dunia. Ini dulu yang perlu kita pahami. Ini kita berbeda dari dunia, ini berbicara tentang status keselamatan kita, tentang status kita. Paulus juga di surat Filipi 3 ayat 20 mengatakan, tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan kita ini berbeda dari dunia Bapak Ibu. Kalau orang dunia ketika menghadapi sesuatu mereka mencari bantuan di tempat lain, kita tidak. Ketika kita menghadapi sesuatu atau kita pun memperoleh sesuatu, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Tetapi terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah kalau orang dunia berbicara tentang keselamatan, itu semua ajaran agama manapun itu berbicara tentang kata semoga. Dan mereka orang dunia itu berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam kita, karena kita berbeda dari dunia, poin pertama adalah keselamatan yang kita peroleh itu merupakan keselamatan kekal. Dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Itu dulu yang terpenting. Kita harus memahami bahwa kita ini di dunia ini hanya sementara. Di Bible dikatakan 70, 80, bahkan mungkin kalau kita bisa kuat sampai 120, tapi saya belum pernah ketemu sih yang sampai 120. Kalau umur 90 saya pernah ketemu, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu umur 100, 110 mungkin ada. Tapi Bapak Ibu, itulah yang membuat kita berbeda dari dunia. Kita ini hanya sementara dan jangan terpaku dengan apa yang ada di dunia. Wah, ini berarti Agus ini anti dunia. Enggak Bapak Ibu, maksudnya adalah kita memang hidup di dunia, kita perlu hal-hal yang dari dunia, tetapi hal-hal yang dari dunia itu tidak mengikat kita. Contohnya misalnya, kalau kita terikat dari dunia itu seperti ini. Misalnya, oh aku nggak bisa hidup tanpa handphone misalnya, seperti itu. Oh aku ini nggak bisa hidup kalau misalnya suamiku pergi. Oh aku ini nggak bisa hidup kalau misalnya anakku terjadi sesuatu. Oh aku nggak bisa hidup kalau aku nggak bisa pelayanan. Oh aku nggak bisa hidup kalau aku nggak bekerja. Benar Bapak Ibu, semua itu memang benar. Tetapi tanpa itu semua pun kita tetap bisa hidup. Contohnya misalnya seperti ini. Bayangkan kehidupan Ayub aja. Kehidupan Ayub itu semua diambil dari dia. Hartanya, keluarganya. Tetapi dia masih hidup. Dan itulah yang terpenting. Bahkan yang Tuhan juga di Alkitab kita dicatat bahwa tidak ada yang sesempurna Ayub. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau semua diambil dari kita, kemudian kita masih bisa berkata, oh terima kasih Tuhan, oh Tuhan saja cukup bagiku, itu sudah sempurna Bapak Ibu. Jangan terikat dengan apa yang ada di dunia. Kemudian poin yang kedua, kita harus merubah pola pikir kita, Bapak Ibu. Setelah kita sadar kita bukan dari dunia,
Poin kedua adalah kita merubah pola pikir kita. Yang pertama adalah pola pikir kita terhadap masalah. Berapa banyak di antara kita, atau mungkin dulunya kita berpikir ketika masalah terjadi, apa yang ada dalam pikiran kita? Kebanyakan orang akan berkata, dosa apa ya aku? Wah, ini salahnya siapa ya? Kenapa ya hidupku apes terus? Apa ini karena kesalahan papa mama, karena kesalahan kakek nenek, sehingga kita meruntut, ini pasti ada dosa dalam hidup kita. Atau mungkin kalau dulu, ini dulu ya Bapak Ibu ya, ini sebelum kita bergereja di sini, kalau misalnya terjadi masalah keuangan, pasti kamu nggak perpuluhan, pasti persembahanmu kurang. Itu yang dulu, yang pola pikir yang lama yang diterapkan pada kita. Akhirnya apa? Itu terbawa sampai sekarang. Ketika ada masalah, kita langsung berpikir, ini apa yang salah ya? Ini teguran dari Tuhan. Ini pokoknya intinya kita selalu menyalahkan diri kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, rubah pola pikir kita. Kalau kita sekarang menghadapi masalah, itu artinya membuktikan bahwa kita masih memerlukan Tuhan. Jangan anti dengan masalah Bapak Ibu, tetapi jangan juga cari masalah. Kenapa? Masalah itu nggak usah dicari Bapak Ibu. Masalah, pergumulan itu nggak usah dicari. Pasti nanti datang sendiri. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara kita meresponnya. Kalau saya sekarang ketika menghadapi masalah, saya berkata dalam hati saya, dalam iman saya, pasti saya akan melihat mujizat. Seperti yang minggu lalu pernah saya saksikan, saya benar-benar kehabisan uang sampai harus ngumpulin koin-koin itu. Ketika saya terima masalah itu, saya percaya dalam diri saya, pasti ada berkat di balik ini. Ternyata benar Bapak Ibu, nggak berapa lama ada orang kasih uang. Dan itulah yang hal pertama tentang pola pikir yang perlu kita pikirkan ulang. Pikirkan ke dalam benak kita ketika misalnya kita menghadapi masalah, jangan langsung merespon Bapak Ibu. Jangan langsung, misalnya anak kita, kan saya masih ada anak kecil, misalnya anak jatuhkan gelas. Ketika saya meresponnya salah, hasilnya pasti juga salah. Nah, sama seperti itu juga yang kita alami ketika masalah datang, jangan langsung direspon. Tetapi pikirkan dulu. Mungkin ketika masalah datang, pikirkan dulu, kenapa masalah ini terjadi? Apa yang kira-kira Tuhan mau? Ada apa nanti di balik masalah ini? Dan yakinlah Bapak Ibu, di balik masalah besar, di balik pergumulan besar, pasti ada mujizat besar. Amin. Nah, kemudian yang kedua, pola pikir terhadap berkat. Ini juga yang kadang banyak orang jatuh Bapak Ibu. Banyak orang berkata seperti ini, ketika hidupnya diberkati, berapa banyak yang orang ketika hidupnya diberkati, kondisinya sudah baik, akhirnya dia malah jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin ada orang kedua, dia kondisi badannya sehat, karena dia merasa sehat, akhirnya dia pola hidupnya sembarangan, nggak pernah olahraga, karena dia merasa sehat, pola pikirnya salah, nggak jaga makan, nggak pernah olahraga, istirahatnya nggak cukup, karena dia merasa pola pikir dia hidup sehat, dia merasa dirinya sehat sehingga pola pikirnya salah, sehingga dia hidup sembarangan. Akhirnya yang seharusnya menjadi berkat itu malah menjadi masalah bagi dia. Kemudian ada orang kebalikannya. Dia kondisinya lagi sakit, tapi karena dia merasa sakit, pola pikirnya benar, dia merasa, aku harus jaga makan, aku harus istirahat, aku harus minum obat, aku harus melakukan sesuatu supaya aku sehat, akhirnya dia sehat. Nah, ini juga yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ketika kita mendapat berkat, jangan langsung meresponinya dengan misalnya dapat berkat. Ini karena aku sudah doa, ini karena aku sudah berpuasa. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita terima berkat, itu karena Tuhan yang memberikan berkat bagi kita. Nah, kemudian setelah kita terima berkat, hal selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelola berkat yang sudah kita terima. Banyak orang jatuh itu bukan karena nggak punya berkat Bapak Ibu, bukan karena dia berkatnya sedikit, tapi karena dia salah mengelola berkat yang sudah dia terima.
kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa ada di Zoom meeting hari ini pun merupakan berkat yang sudah Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menyadari kita warga surga, kita juga berubah pola pikir kita. Ketiga adalah pengambilan keputusan yang tepat. Bapak Ibu tahu kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa? Itu sebenarnya cuma satu penyebab, Bapak Ibu, yaitu ketika si Hawa, tante Hawa di dalam Kejadian itu salah ambil keputusan. Bayangkan Bapak Ibu, ada ribuan pohon, banyak pohon, dua yang dilarang, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Si tante Hawa dia malah ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bayangkan loh Bapak Ibu, karena keputusan dia salah makan. Akhirnya kita semua jatuh ke dalam dosa dan kita jatuh ke dalam penderitaan yang ada di bumi saat ini. Nah, kemudian contoh kedua, keputusan Abraham. Ketika Abraham salah mengambil keputusan ketika dia menikahi Hagar yang menikahi Hagar. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sampai hari ini keturunan dari Hagar itu selalu bertengkar. Kenapa? Yaitu karena Abraham salah mengambil keputusan. Dan inilah yang penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika pola pikir kita dirubah, maka keputusan kita pun kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena keputusan yang tepat itu menentukan nanti masa depan kita. Keputusan yang tepat itu juga menentukan bagaimana nanti kita bisa hidup Bapak Ibu. Ini poin yang sangat susah. Kalau bagi saya pun masih belajar Bapak Ibu. Saya pun masih belajar cara mengambil keputusan, cara memilih. Karena hidup kita semua dihadapkan kepada pilihan Bapak Ibu. Contoh dari bangun pagi. Bapak Ibu bisa memilih untuk berolahraga, Bapak Ibu bisa memilih untuk berdoa, atau Bapak Ibu bisa memilih untuk tarik selimut lagi sampai mendekati jam kerja, atau nanti begitu seterusnya. Setelah bangun, mau apa, kemudian mau sarapan, Bapak Ibu juga bisa memilih, mau pilih mie goreng, mau pilih telur, mau pilih nasi, mau pilih apapun. Sampai nanti siang kita juga bisa memilih mau makan siang apa. Semua tergantung pilihan yang kita ambil. Ketika sesuatu datang, misalnya sesuatu yang tidak terduga datang, misalnya ada masalah, ada berkat, semua pun tergantung dari pilihan yang kita ambil. Ketika ada masalah datang, kita bisa memilih meresponnya dengan marah, meresponnya dengan baik, atau meresponnya dengan berkata, oh puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini yang paling penting di dalam kekristenan kita. Kita sudah diselamatkan, tapi yang namanya kita diselamatkan, kita masih berproses Bapak Ibu. Kita masih berproses selama kita hidup di dunia, kita pasti akan menerima masalah, kita pasti akan menerima berkat. Tetapi bersyukurlah ketika kita diubahkan pola pikirnya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita pasti bisa mengambil keputusan yang tepat dan itulah yang akan membantu kita dalam merubah hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.